Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, udah pada semangat gitu ya untuk hari ini. Nah, untuk membangkitkan semangat anak-anak semua, ibu punya ice bikin. Ada yang tahu? Kita ini sama-sama ya. Jadi semuanya. Satu lagi sini. Buat jembatan asam, wajah kanan, wajah kiri, bukan mau jadi apa? Buat kamera cepet, gajah di kanan, tidak dari kiri, bukan mau jadi apa? Buat menara tinggi, gajah di kiri, bukan mau jadi apa? Kanan, 5 jari kiri, bukan mau menjadi 10. Siap berdoa. Oke, boleh teman-teman. Nah, boleh dari Aji pimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anji. Nah, karena minggu kemarin kita udah belajar tentang energi, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Nah, anak-anak udah pada tahu belum sih tentang gaya itu apa? Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak dulu nih. Nanti kalau misalkan Ibu panggil namanya, anak-anak bisa jawab hadir dan bilang saya siap belajar, oke? Oke. Oke, boleh. Bisa ya? Oke, boleh dari Aida Indah. Hadir, saya siap belajar. Oke. Aldavia. Hadir, saya siap belajar. Naswa. Hadir, saya siap belajar. Oke, alhamdulillah semuanya udah pada hadir ya, udah pada semangat semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Karena hari kita akan belajar tentang gaya, jadi ibu minta kalian amati gambar ini. Kira-kira gambar ini lagi ngapain ya? Betul, betul semua anak-anak pintar. Nah, dari gambar ini. Nah, dari gambar ini ada dua anak yang sedang melakukan gaya, yaitu tarik dan mendorong. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap angka, gerak, dan bentuk benda melalui pengamatan benda di sekitar dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis gaya melalui percobaan sederhana dengan tepat. Nah, karena tadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengaruh gaya, jadi ibu minta kalian untuk tonton video ini ya. Seperti memandang, jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak dong. Oh, contohnya seperti sang penendang bola, membuka pintu, atau Tadi anak-anak semua udah nonton videonya? Udah tahu pengaruh gaya terhadap benda apa saja?
sehingga menimbulkan gaya gesek. Yang ketiga adalah gaya tarik, gaya yang ditimbulkan untuk mendekati sumber gaya. Nah, yang keempat adalah gaya gravitasi, di mana semua benda yang ada di bumi ini berpusat pada bumi. Apabila misalkan contohnya buah jatuh dari pohon, pasti kan jatuh ke bawah ya. Nah, itu adalah contoh dari gaya gravitasi. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi gaya, contoh-contoh gaya dan juga pengaruhnya, Ibu mau kalian melakukan percobaan sederhana dan diskusi kelompok, oke? Oke. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Oke, Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini LKPD-nya. Kelompok 1. Maaf. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, dibuka mau pindah ke sini. Nah, jadi di LKPD ini ada tujuan pembelajaran dan langkah-langkah percobaan. Nah, anak-anak itu melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, apabila anak-anak ada yang tidak dimengerti, boleh tanya Ibu ya. Ya, selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ada bandara, anak-anak yang mana ini? Ini nanti coba lihat percobaan yang pertama. Sebentar ya, cantik. Nih, itu tuh didorong pakai tangan, jadi disetir gitu. Oke. Ada apa? Nah, ini nanti ada buat di ayahnya. Jadi ya, itu ada. Oke. Ininya nanti digunainnya nanti buat di media pembelajaran. Jadi yang stick es krim itu buat nanti ya. Oke, jadi yang lainnya dulu. Ibu sudah. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah semua. Oke. Nah, Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk presentasi. Boleh dari kelompok 1, siapa perwakilannya? Ya, boleh maju. Ulang. Kelompok 2. Ya, siapa yang mau maju? Bisa berdiri. Kelompok 4 udah? Nah, nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaan yang pertama. Kelompok 2 mempresentasikan hasil percobaan yang kedua. Kelompok 3 mempresentasikan hasil percobaan yang ketiga. Dan kelompok 4 mempresentasikan hasil percobaan yang keempat. Oke. Boleh ulang kelompok 1. Iya. Yang bunyi sampai Kelompok 1 tadi melakukan percobaan 1, yaitu meletakkan kelereng di atas meja, dorong kelereng secara pelan dan amati jarak geraknya, terus dorong kelereng dengan lebih kuat bandingkan gerakan kelereng dari dorongan kecil dan dorongan besar. Nah, terus jarak mana yang lebih jauh, dorongan kecil atau dorongan besar? Dorongan besar. Kesimpulan sementaranya, gaya dorong itu menyebabkan kelereng dari diam menjadi bergerak. Besarnya gaya dorong mempengaruhi kecepatan dan jarak gerak kelereng. Iya, terima kasih Ulan. Boleh dari kelompok 2? Kelompok 2 itu melakukan percobaan 2. Karena kali pada mobil mainan, tarik mobil perlahan ke depan, amati geraknya. Tarik mobil lebih kuat, perhatikan beban kecepatan gerak. Nah, hasil pengamatannya apa yang terjadi ketika benda mendapatkan tarikan kecil, jarak berubah sedikit. Terus kesimpulan sementaranya, mobil mainan dapat bergerak karena ditarik dengan tali. Semakin kuat tarikan yang diberikan, semakin cepat dan semakin jauh mobil bergerak. Iya, terima kasih Rina. Boleh kelompok 3? Kelompok 3 jadi melakukan percobaan dengan bola kertas diangkat setinggi dada, terus bolanya dilepaskan tanpa ditarik. Terus hasil pengamatannya bolanya jatuh ke lantai. Terus kesimpulan sementaranya, gaya gravitasi itu membuat bola bergerak jatuh menuju permukaan karena ada gaya gravitasi bumi. Oke, terima kasih Alda. Boleh dari kelompok 4? Kelompok 4 itu melakukan percobaan. Yang pertama, letakkan sepatu di permukaan licin lalu dorong. Catat apakah mudah bergeser atau tidak. Yang selanjutnya
selanjutnya letakkan sepatu di permukaan kasar. Sama, ulangi kayak bergesernya segimana. Pengamatan kami, permukaan mana yang membuat sepatu sulit digeser? Yang jawabannya adalah permukaan kasar. Kesimpulan sementara, sepatu yang bergerak dengan cepat yaitu sepatu yang permukaan licin, bukan permukaan kasar. Oke, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan teman-teman yang sudah maju. Oke, terima kasih anak-anak, boleh silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, oke. Kata tadi kalian dapat stick es krim, betul? Betul. Nah, itu kita setiap pekerjaan kelompoknya untuk maju ke depan dan bawa stick es krimnya karena ibu punya kantong eksplorasi. Jadi stick-stick es krim yang itu dimasukin sesuai dengan jenis-jenis gayanya. Boleh dari kelompok 1 masukin. Semuanya Bu. Iya, semuanya. Ini taruh proses menggunakan gesek. Betul. Panjang gaya mendorong. Ya. Menarik, dia tarik. Terus ini gravitasi. Oh, iya betul. Boleh dari kelompok 2. Ya, stop. Mendorong meja sampai kapital kemas dorong. Air mengalir ke bawah dan tarik ke selokan. Terus buku jatuh saat terlepas dari tangan, gravitasi, penggaris bergesek dengan meja tangan ditarik, bergesek. Tapi yang dituangkan akan turun ke bawah. Betul. Oke, kita give applause buat teman-teman yang udah maju tadi ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya adalah evaluasi atau latihan soal. Oke, ini soalnya berbentuk individu ya, jadi dikerjainnya masing-masing. Oke, Oke, udah selesai semua? Terima kasih anak-anak.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi